Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya dalam sehat dan baik semua. Apalagi Ananda bertemu sama saya, Anggun Jen Putri, Guru Bahasa Indonesia. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu menulis. Pengertian menulis. Menulis adalah salah satu kegiatan menuangkan ide, gagasan, pikiran, perasaan, dan informasi ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa yang teratur agar dapat dipahami oleh pembaca. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis tidak hanya sekadar menyusun kata-kata, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengembangkan ide, memilih kata-kata yang tepat, serta menyusun kalimat dan paragraf yang baik. Tujuan menulis. Menulis adalah seorang melakukan kegiatan menulis antara lain. 1. Memberikan informasi, menyampaikan pengetahuan, berita, atau fakta kepada pembaca. 2. Menghibur pembaca, digunakan dalam karya sastra seperti cerpen, novel, dan puisi. 3. Meyakinkan atau memengaruhi, bertujuan membuat pembaca menerima pendapat atau gagasan penulis. 4. Mengekspresikan perasaan, menyampaikan pengalaman, emosi, dan pemikiran pribadi. 5. Mencatat atau mendokumentasikan, menyimpan informasi agar dapat dibaca kembali. Fungsi menulis. A. Fungsi komunikasi. Menulis menjadi sarana menyampaikan pesan dari penulis kepada pembaca. B. Fungsi pendidikan. Tulisan dapat memberikan ilmu, wawasan, dan pembelajaran. C. Fungsi kreativitas. Menulis menjadi tempat seorang menciptakan ide atau karya baru. D. Fungsi ekspresi. Menulis membantu seorang mengungkapkan pikiran dan perasaan. Tahapan dalam menulis. A. Tahap pemenulis. Pramenulis, tahap persiapan sebelum membuat tulisan. Kegiatan menentukan tema, menentukan tujuan tulisan, mencari bahan atau informasi, membuat kerangka tulisan. B. Tahap menulis, tahap mengembangkan ide menjadi sebuah tulisan. Hal yang diperhatikan, struktur tulisan, penggunaan bahasa, hubungan antara paragraf. C. Tahap penyuntingan, tahap memperbaiki tulisan yang diperiksa, kesalahan ejaan, tanda baca, pulihan kata, susunan kalimat. D. Tahap publikasi, tahap menyampaikan tulisan kepada pembaca, misalnya melalui buku, artikel, atau media sosial. Jenis-jenis tulisan. 1. Narasi, tulisan yang berisi cerita atau rangkaian peristiwa. 2. Deskripsi, tulisan yang menggambarkan suatu objek secara jelas. 3. Eksposisi, tulisan yang menjelaskan informasi atau pengetahuan. 4. Argumentasi, tulisan yang berisi pendapat dengan alasan dan bukti. 5. Persuasi, tulisan yang bertujuan mengajak pembaca melakukan sesuatu. 6. Unsur-unsur dalam menulis. 7. Ciri-ciri tulisan yang baik. 8. Hambatan dalam menulis. 9. Cara meningkatkan kemampuan menulis. Menulis teks narasi Batu Menangis. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, hiduplah seorang janda tua bersama putrinya yang cantik jelita. Sayangnya kecantikan putri itu tidak diimbangi dengan sikap yang baik. Ia sangat manja dan enggan membantu ibunya bekerja setiap hari. Sang ibu harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara sang putri hanya sibuk berdandan dan bersantai. Suatu hari, sang putri meminta ibunya membelikan pakaian baru agar ia tampak lebih anggun di hadapan teman-temannya. Dengan penuh kasih, sang ibu menuruti permintaannya. Setelah pakaian baru itu diberikan, sang putri meminta ibunya untuk menemaninya ke pasar. Mereka berjalan kaki melewati desa yang ramai. Namun karena malu memiliki ibu yang berpakaian lusuh dan tampak tua, sang putri melarang ibunya berjalan di sampingnya. "Ibu, jalanlah di belakang. Aku tidak mau orang-orang tahu bahwa kau ibuku," katanya dengan kasar. Orang-orang yang melihat kejadian itu merasa iba kepada sang ibu. Namun sang ibu hanya bisa menahan sedih dan terus mengikuti putrinya dari belakang. Hatinya hancur melihat perlakuan anaknya sendiri. Dalam kepedihannya, sang ibu berdoa kepada Tuhan, memohon agar putrinya diberi pelajaran. Tiba-tiba langit mendung dan angin bertiup kencang. Perlahan tubuh sang putri mulai mengeras. Ia menangis dan berteriak
berteriak meminta tolong, tetapi semua sudah terlambat. Tubuhnya terus berubah menjadi batu, hingga akhirnya hanya batu besar yang tersisa di tempatnya berdiri. Dengan air mata yang terus mengalir, seolah batu itu masih menangis. Sejak saat itu, batu tersebut dikenal sebagai batu menangis dan menjadi pengingat bagi anak-anak agar tidak durhaka kepada orang tua mereka. Legenda ini mengajarkan bahwa kasih ibu adalah anugerah yang harus dihargai dan keanugeraan hanya akan membawa penyesalan. Kesimpulannya adalah menulis adalah keterampilan berbahasa yang penting untuk menyampaikan ide, informasi, dan perasaan. Kemampuan menulis dapat berkembang melalui latihan, membaca, dan memahami proses menulis yang baik. Sekian, terima kasih materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.